Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 324. Dong Suebing memperhatikan sebuah pola. Pengatur waktu pada bom masih terus berdetak, dan dia terus memotong kabel biru. Kali ini kabel ke-7 dan ke-8 dipotong, dan hanya tersisa beberapa kabel. Dong Suebing tahu dia memperkirakan kesuksesannya lebih dekat, tetapi dia menyadari bahwa selain menuju kabel biru, dia tidak memiliki kabel lain untuk dipotong. Kabel merah tidak dapat dipotong, dan tidak ada lagi tali tembaga. Apa yang harus saya lakukan? Bagi Dong Suebing, waktu telah lama berlalu, tetapi dia menggunakan bek beberapa kali untuk memotong kabel. Hingga saat ini, baru 50 detik berlalu secara real time. Tinggal 1 menit 8 detik lagi. Tetapi meskipun Dong Suebing punya banyak waktu, tidak ada gunanya. Tidak ada lagi bom yang tersisa untuk dipotong. Dong Suebing tidak rela dibunuh oleh bom tersebut. Dia membungkus gigi dan menempatkan pemotongnya di salah satu dari 2 potongan logam. Dia menggunakan kekuatan dan memutar potongan logam itu, melepaskannya dari sambungannya ke papan diagram. Dong Suebing terkejut karena bomnya tidak meledak. Ya. Potongan logam ini juga penting. Dong Suebing dengan cepat memutar potongan logam lainnya. Klik. Bagian ini lebih mudah, dan Dong Suebing bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun. Hanya ada kabel merah, dan beberapa kabel biru tersisa di bom. Dong Suebing mencoba memotong kabel biru lagi, dan kali ini, dia memotong 3 kabel biru. Saat ini, hanya tersisa 1 kabel merah dan 2 kabel biru. Ketika Dong Suebing memotong kabel pertama, Xie Huilan mengira mereka akan mati. Dia tersenyum pada Dong Suebing dan menunggu bom membawa mereka berdua pergi. Diklik, kawatnya dipotong, tetapi tidak terjadi apa-apa. Para ahli penjinak bom itu bahkan tidak berani menyentuh kabelnya, dan Dong Suebing menjawab yang pertama dengan benar. Xie Huilan merasa beruntung dan menunggu bomnya meledak dengan tenang. Setelah itu kawat kedua dipotong. Yang ketiga, keempat, kelima segera, Dong Suebing telah memotong lebih banyak dari kabel dan bahkan mematahkan 2 konektor logam. Xie Huilan tidak lagi tenang. Dia memandang Dong Suebing tanpa berkata-kata dan berkata, "Xiao Bing, menurutku surga menyukaimu. Saya tidak tahu harus mengatakan apa tentang keberuntungan Anda." Dia melihat ke arah bom itu dan berkata, "Hanya tersisa 3 kabel. Waktu pada pengatur waktu kurang dari 40 detik. Dong Suebing dengan cepat menjawab, "Ketiga kabel ini tidak bisa dipotong." "Brengsek, mengapa ini terjadi?" Xie Huilan memandangnya dan menghela nafas. "Kamu telah mencoba yang terbaik. Jika memang tidak bisa dipotong, lupakan saja. Lupakan. Aku masih ingin menikah denganmu setelah kita keluar dari sini." Dong Suebing menjadi kecewa. Kabel merah itu harusnya sangat penting dan menjadi kabel terakhir yang dipotong. Namun 2 kabel biru yang tersisa tidak dapat dipotong. Memotong salah satu dari mereka akan membuat bomnya meledak. Apa yang harus dia lakukan? Dia hanya memiliki waktu kembali kurang dari 20 detik. Tidak ada waktu lagi. Bip-bip-bip, punggung Dong Suebing dipenuhi keringat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pemotongan setiap kabel akan membuat bom meledak? Ada 15 detik tersisa di waktu yang diatur. Dong Suebing mengacak-acak rambutnya dan memukul kepalanya. Apakah kita akan mati? Apakah tidak ada harapan lagi? 10 detik tersisa. 8 detik, 6 detik, 5 detik. Xie Huilan mengulurkan tangan dan memegang tangan Dong Suebing. "Dalam kehidupan kita selanjutnya kamu harus mendengarkanku dan tidak boleh melakukan hal bodoh. Kehidupan selanjutnya, astaga, aku tidak ingin kita mati." 3 detik, 2 detik. Dong Suebing mengulurkan pemotongnya. "Persetan. Jika saya tidak dapat memotong kabel satu persatu, maka saya akan memotong keduanya sekaligus." Klik. Kedua kabel biru terputus. Bip. Bom waktu mengeluarkan bunyi bip panjang. Apakah kita sudah mati? Apakah bomnya meledak? Dong Suebing tersenyum dan menutup matanya. 1 detik, 2 detik. Ledakan keras yang diharapkan tidak terdengar. Dong Suebing membuka matanya dan melihat bom waktu. Pengatur waktunya telah berhenti. Waktu di LCD berhenti pada 1 detik. Brengsek. Pengatur waktu telah berhenti menghentikan hitungan mundur. Dong Suebing berhenti sejenak dan segera memutar kabel merah. Klik. Listrik pada waktu yang diatur terputus, dan tidak ada angka di dalamnya.
Dong Suebing gemetar karena kegembiraan. Klik, dia memotong tali bom dari pinggang Xie Huilan. 1 detik berlalu, 2 detik berlalu, tidak terjadi apa-apa. Xie Huilan berdiri dari kursi dan memandang sekeliling dengan tidak percaya. Bomnya tidak meledak. Dong Suebing menahan matanya dan memeluk Xie Huilan dengan erat. Mata Xie Huilan juga berkaca-kaca saat dia memeluk Dong Suebing. Kamu hebat, kamu bahkan bisa menjinakkan bomnya. Di luar gedung kantor, saatnya waktu bom meledak semakin dekat. Xiang Daofa berdiri di sana dengan tenang, dan keringat mengucur di wajah Cao Supeng. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Setelah wali kota Xie dibubarkan, Kabupaten Yantai akan menjadi fokus seluruh negara. Tidak ada satupun pemimpin daerah yang dapat menanggung dampak negatif dari kejadian ini. Mereka membiarkan dirinya melarikan diri memasuki wilayah mereka, menyandera wali kota, dan memasang bom pada waktunya. Semua pemimpin daerah harus memikul tanggung jawab. Tidak hanya Xiang Daofa, Cao Supeng, Huang Li, dan para pemimpin lainnya akan terlibat. 40 detik tersisa, 39 detik 38 detik. Hu Xilian menutup mulutnya dan menangis. Wali kota Xie, 2 petugas polisi dan beberapa warga menangis terseduh-seduh. Petugas kedua inilah yang melindungi Xie Huilan dan berselisih dengan buronan tersebut. Beberapa warga awalnya disandera Wu Daguang. Jika Xie Huilan mengabaikan mereka dan lari mencari perlindungan, mereka akan dibunuh. Tapi Xie Huilan melindungi mereka dan menawarkan dirinya menjadi sandera untuk mengulur waktu agar mereka lari. 25 detik 24 detik Liang Chengpeng berteriak. Di mana ketua Dong? Kenapa dia belum keluar? Seorang petugas menjawab, pintu kantor terkunci, dan kepala Dong berkata dia akan segera keluar. Segera, bomnya akan meledak. Di mana dia? Liang Chengpeng, dan semua orang di tempat kejadian, dibuat bingung dengan tindakan Dong Suebing. Bahkan pasukan penjinak bom tidak dapat melakukan apa-apa terhadap bom tersebut, namun Dong Suebing berlari masuk. Apakah dia mencari kematian? Apa maksudnya masuk? Hanya Huang Li yang tahu tentang hubungan Dong Suebing dan Xie Huilan dan tahu mengapa Xiao Dong mengabaikan keselamatannya untuk masuk. Tapi semuanya sudah terlambat sekarang. Hanya ada waktu sekitar 10 detik sebelum bom meledak. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Wali kota Xie, ketua Dong, 5 detik 4 detik. Tidak ada yang mengucapkan kata pun, dan waktu seolah berhenti. Banyak orang yang menutup mata menunggu ledakan. 3 detik 2 detik, 1 detik ini waktunya. Itu dia. Mereka pergi, semua orang menutup mata, dan beberapa menutup mata. Beberapa orang masih menangis. Namun setelah menunggu beberapa detik, tidak ada ledakan. Apa yang salah? Waktu dibom, waktu seharusnya sudah habis. Xiang Daofa, Cao Supeng, dan yang lainnya saling memandang. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang terjadi. Apakah ledakannya terlalu kecil untuk mereka sadari, dan hanya wali kota Xie yang terkena dampaknya? Mungkinkah pintunya tertutup, dan mereka tidak bisa mendengar ledakannya? Hal ini tidak boleh terjadi, karena para ahli pembuangan bom tidak akan membuat penilaian yang salah. Kontaknya seharusnya mencapai pintu masuk gedung. Liang Chengpeng memandang kedua ahli pembuangan bom itu dengan kaget. Mengapa bomnya tidak meledak? Para ahli pembuangan bom juga terkejut. Seharusnya tidak demikian. Apakah kita mengingat waktu yang salah? Bam! Menabrak. Suara keras terdengar dari gedung kantor. Semua orang melompat dan mundur. Mereka takut dengan gelombang ledakan. Namun, itu bukanlah ledakan, apalagi gelombang ledakan. Tidak terjadi apa-apa. Suara yang mereka dengar adalah suara seseorang yang mencoba mendobrak pintu. Siapa yang mencoba mendobrak pintu? Segera, mereka semua tahu penjelasannya. Tuk-tuk-tuk itu adalah suara langkah kaki dari dalam gedung. Semua orang menoleh, dan rahang mereka ternganga. Pintu kaca gedung dibuka dari dalam. Seorang wanita berjas wanita keluar. Rambutnya dijepit dan mengenakan sepatu hak tinggi berwarna hitam. Dia adalah seseorang yang tidak seharusnya muncul. Dia adalah Xie Huilan. Teriak Hu Xilian. Wali kota Xie, apakah kamu baik-baik saja? Saat berikutnya, Dong Suebing keluar dari gedung dan tersenyum pada semua orang. Ketua Dong, kamu juga, oke, brengsek, apa yang sedang terjadi? Mata semua orang di tempat kejadian hampir keluar dari rongganya. Mereka mengira bom akan meledak dan yakin wali kota Xie dan kepala Dong akan hancur. Namun pada akhirnya,
orang kedua ini keluar tanpa cedera. Xie Huilan hanya mengucapkan satu kalimat. Kepala Dong telah menjinakkan bomnya. Selami cerita, rangkullah pesona. NV Epsilon Lepen. Ah, semua orang tercengang. Bomnya sudah dijinakkan. Kepala Dong sendiri yang menjinakkan bomnya. Tidak hanya warga sekitar, bahkan Liang Chengpeng, Xiang Daofa, dan para pemimpin lainnya pun merasa hal itu tidak mungkin. Meski kedua ahli pembuangan bom tersebut tidak terlalu ahli, mereka profesional dalam menangani bahan peledak. Mereka bahkan tidak berani menyentuh bomnya, dan Dong Suebing berhasil menjinakkannya sendiri. Apakah kamu bercanda? Tapi Xie Huilan adalah wali kota daerah tersebut, dan dia tidak akan bercanda tentang hal ini. Terlebih lagi, keduanya berdiri di depan semua orang, tanpa terluka. Bomnya sudah dijinakkan. Kepala Dong telah menjinakkan bomnya. Dong Suebing menjawab dengan rendah hati. Saya cukup beruntung hari ini, dan berhasil memotong semua kabel di dalam bom tanpa menyalakannya. Balasan santai Dong Suebing mengejutkan semua orang. Kedua ahli pembuangan bom merasa ini adalah izin di wajah mereka. Anda cukup mengambil kabel secara acak dan memotongnya tanpa membiarkan bomnya meledak, sial. Sekalipun Anda beruntung, keberuntungan Anda harus ada batasnya. Apakah Anda pikir Anda sedang memotong kacang hijau? Itu sangat buruk. Ini adalah waktu yang tepat. Kedua ahli penjinak bom itu takut bomnya akan tetap meledak dan segera bertanya. Ketua Dong, bagaimana kamu memotong kabelnya? Apakah pengatur waktu pada saat bom berhenti? Dong Suebing mengenang dan berkata, saya memotong kabel ketiga, keempat, kelima dan keenam, lalu memotong tali logam. Setelah itu, saya memotong kabel biru pertama, kedua, ke-9, dan 12, diikuti dengan tali logam lainnya. Saya tidak dapat mengingat sisanya, tetapi saya juga mematahkan 2 konektor logam dan memotong 2 kabel biru yang tersisa, sebelum pengaturan waktu berhenti. Setelah itu saya potong kabel merahnya, dan layar LCD mati. Saya pikir bomnya seharusnya berhenti. Itu masih di dalam, dan saya tidak berani menyentuhnya. Orang lain tidak memahami pentingnya tindakan Dong Suebing dan merasa dia mengambil risiko secara acak. Tapi kedua ahli penjinak bom itu tahu apa yang sedang terjadi. Pakar penjinak bom yang lebih tua itu mendesah dan berseru. Anda memotong kabel ketiga hingga ke-6 pada awalnya. Berdasarkan posisi kabel, keempat kabel tersebut harus menjadi pengaman kabel, dan harus dipotong sebelum Anda dapat melanjutkan dengan kabel lainnya. Tapi orang yang membuat bom ini telah menyamarkan kabelnya, dan kita hanya bisa memastikan kabel ketiga bisa dipotong. Bagaimana Anda tahu bahwa kabel keempat, kelima, dan keenam juga merupakan kabel pengaman? Pakar pembuangan bom lainnya menambahkan, konektor tembaga juga penting, dan hanya dapat dilepas setelah kabel biru dan tali logam dipotong. Jika Anda melakukan kesalahan, bomnya akan langsung meledak. Kamu memutuskannya begitu saja. Juga, mengapa kamu memotong 2 kabel biru yang tersisa? Dong Suebing tidak mengetahui alasan di balik semua ini. Bukankah aku bilang aku beruntung? Semua orang di tempat kejadian mendengar percakapan mereka dan menyadari bahwa kepala Xiao Dong telah memotong kabel dengan urutan yang benar. Namun banyak orang yang menganggap hal itu tidak didasarkan pada keberuntungan. Siapa yang kamu coba bodohi? Ada lebih banyak lagi dari kabel dan komponen di dalam bom. Bagaimana orang awam bisa mendapatkan semua urutannya dengan benar karena keberuntungan? Kemungkinan terjadinya hal ini kurang dari 1%. Tebakan, bisakah Anda menunjukkan kepada saya bagaimana Anda menebaknya dengan benar? Kedua ahli pembuangan bom hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka. Pria ini ahlinya. Jumlah ahli penjinak bom di negara ini terbatas. Banyak waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melatih mereka, dan Kabupaten Yantai tidak dapat melatih siapapun untuk ditempatkan di sana. Kedua ahli pembuangan bom itu bahkan tidak dianggap profesional sejati. Mereka hanya menghabiskan 2 tahun di unit peledakan dan berlatih dengan bom, tiruan, dan hanya melihat beberapa bom asli. Namun, mereka masih memiliki pemahaman yang kuat tentang bom dan tidak percaya kepala Dong menjinakkan bom tersebut karena keberuntungan. Mereka merasa kepala Dong berusaha menyembunyikan kemampuannya. Pada saat ini, semua orang memandang Dong Suebing dengan cara yang berbeda. Keahlian menembak Dong Suebing luar biasa, berkelahi, tahu cara meretas, dan bahkan bisa menjinakkan bom waktu yang rumit dengan mudah, sial.
Apakah dia bahkan dianggap manusia? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.